البدر علينا من ثنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Asabiku semua dimuliakan oleh Allah. Sampai saat ini perihal Wali Songo selalu hangat dibicarakan. Tidak saja bagi para peziarah yang setiap hari memadati makamnya, tetapi juga bagi kalangan tertentu seperti mahasiswa, pengkaji sejarah, dan sejarawan hampir sering membahasnya. Magnetnya masih kuat sebagai sumber sejarah penyebaran Islam di Jawa. Sekaligus Wali Songo masih menjadi pusat spiritualitas umumnya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asabiku semua, selalu ada kelompok yang berupaya menafikan eksistensi dan peran penyebaran Islam oleh Wali Songo dengan menebar opini kesesatan atas diri salah satu wali penyebar Islam tersebut. Sebut saja Salafi Wahabi. Dalam hal ini, figur Sunan Kalijaga dianggap wali setan oleh Ustadz Salafi Wahabi tersebut. Hanya karena berdasarkan penglihatannya pada film. Film dijadikan rujukan untuk menjustifikasi seseorang soleh atau sesat. Hal ini rupanya sengaja memancing emosi umat dengan double standar. Satu, bertujuan agar umat tidak lagi menziarahi dengan cara mengaburkan sejarahnya. Menciptakan asumsi sesat atas diri sang sunan. Sisi lainnya, jika ada yang menggugat, cukup hanya minta maaf, urusan bisa selesai. Azabiku semua, semudah itulah kerja mereka Salafi Wahabi untuk memisahkan ikatan spiritualitas Muslim di Nusantara dengan para wali tersebut. Menyuguhkan ke tengahnya bahwa Islam tidak boleh berbaur dengan budaya yang dicap mereka sebagai Islam rasa Hinduisme. Di sini perlu menjawabnya sebagai tanggapan atas ceramah Ustaz Firanda, Ustaz Salafi Wahabi ini. Agar yang benar tidak berubah salah ketika yang menyampaikan dari orang atau kelompok yang sengaja mengaburkan yang benar ya dengan menciptakan keraguan dan tuduhan salah. Menjadi keniscayaan bagi saya untuk menyampaikan ini sebagai tanggapan objektif ya atas tuduhan tersebut. Asabiku semua, lain di film, lain pula jika mendalaminya melalui literatur sejarah. Umumnya kita melihat film itu sebagai pembenaran atas apa yang pernah terjadi tanpa dipikirkan bahwa ada unsur entertain, ya, unsur memudahkan di dalamnya. Tentu dengan beragam cara dan warna agar bisa memikat. Ini terdapat di film Sunan Kalijaga yang dirilis di tahun 80-an ya, sebagai personifikasi atas peran sejarahnya Raden Syahid bin Raden Syahur di abad 16 Masehi. Gambaran di film tersebut ya penyebutan Sunan Kalijaga didasarkan pada laku tapa menunggu tongkat Syekh Sayyid Makhdum Ibrahim bin Syekh Sayyid Ali rahmatullah ya, alias Kanjeng Sunan Bonang. Tepat di pinggiran kali sungai ya, dengan beragam versinya ya, antara lain ya, kali yang dimaksud adalah Kali Opak di daerah Yogyakarta. Ada yang bilang Kali Brantas di Jawa Timur. Tetapi ini masih jadi perdebatan akan fakta yang sebenarnya. Padahal posisi Raden Syahid ya, ketika disadarkan oleh Sunan Bonang itu berada di Bukit Surawiti, Panceng, Gresik, sekitar 35 km dari kota Gresik. Jika merujuk pada petilasannya yang sudah diidentifikasi sebagai jejak Raden Syahid saat masih jadi Branda Lokajaya ya, atau Lokojoyo. Adapun kali yang dimaksud ya, tentu tidak jauh dari Bukit Surawiti yang masih wilayah Gresik. Jadi janggal
kalau kali yang dimaksud adalah Kali Opak yang ratusan kilometer jauhnya dari Bukit Surawiti Gresik, atau Kali Brantas yang juga cukup jauh dari bukit tersebut. Lalu yang dimaksud Kalijaga itu bagaimana? Pertama, kita membaca Babat Cirebon, bahwa nama Kalijaga itu adalah nama desa yang ada di wilayah Cirebon. Ya, itu diriwayatkan bahwa Raden Syahid, ya, setelah mendapatkan pengajaran agama Islam dari Kanjeng Sunan Bonang menetap, ya, di desa Kalijaga Cirebon, sekaligus membersamai Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya, dalam upayanya menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Karena itu pula Raden Syahid dinikahkan dengan putrinya Syekh Abdul Jalil, atau masyhur dikenal dengan Syekh Siti Jenar, yaitu Siti Zainab. Saat masih hidup di desa Kalijaga bersama istrinya, Raden Syahid yang alim, cerdas, dan bijaksana itulah kemudian dinisbatkan dengan julukan Susuhunan, ya, Kalijaga atau Sunan Kalijaga. Artinya orang alim, bangsawan, ya, bangsawan Tuban yang dimuliakan oleh masyarakat Kalijaga. Ya. Jadi bukan sebagai penjaga kali seperti yang digambarkan dalam film. Ya, ini dikuatkan pula dan ditasyih oleh Kiai Agus Suntoyo dalam bukunya Atlas Wali Songo, halaman 258 sampai 261. Raden Syahid saat masih di desa Kalijaga, Cirebon, dengan istrinya Siti Zainab binti Syekh Siti Jenar telah dikaruniai 1 putra dan 2 putri. Menurut Babat Cirebon, anak laki-lakinya itu diberi nama Raden Watiswara, yang kelak dikenal dengan Sunan Panggung. Ya. Anak keduanya diberi nama Watiswari, dan anak ketiganya diberi nama Ratu Campaka. Nah, sementara di Babat Demak itu tercatat namanya, ya, anak Raden Syahid atau Sunan Kalijaga itu adalah Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufiah. Sabiku semua, 2 naskah Babat Cirebon dan Babat Demak sudah jelas memastikan bahwa Kalijaga itu adalah nama desa tempat mukimnya Raden Syahid selama di Cirebon. Bukan Kalijaga yang dimaksud menjaga kali atau sungai saat tapa menunggu tongkat Sunan Bonang. Ya. Dengan demikian, ya, kita mafhum, ya, bahwa tidak benar Raden Syahid melakukan tapa atau semedi sambil menunggu tongkat di pinggir sungai, lalu kemudian dikenal menjadi Sunan Kalijaga. Ya. Itu artinya meninggalkan kewajiban syariatnya sebagai muslim. Yang dimana ini jelas tertolak, ya, jelas ini tertolak. Sebab naskah Babat Cirebon dan Babat Demak sudah jelas mengidentifikasi bahwa Kalijaga itu nama desa di dekat Cirebon. Nah, sabiku semua, meski ada pula yang mengidentifikasi Kalijaga itu berasal dari istilah Arab, yaitu Qadi Zaqo. Qadi itu penghulu atau hakim, dan Zaqo adalah cerdas atau suci. Ya. Jika digabungkan menjadi penghulu suci. Ya. Ini dikaitkan ketika perannya dalam membangun Kesultanan Demak Bintoro. Posisinya ditunjuk oleh Raden Fatah sebagai penghulu. Sabiku semua, ini dikuatkan oleh Inggar Saputra, ya, dalam tulisannya, yaitu model dakwah kebudayaan Sunan Kalijaga, ya, dalam syiar Islam di Nusantara. Lalu kenapa film yang rilis era 80-an tersebut menggambarkan berbeda dengan apa yang dicatat dalam 2 babat tersebut? Sabiku semua, hingga kini opini di kita, ya, terkait Sunan Kalijaga selalu menunggu tongkatnya Sunan Bonang di pinggir sungai. Itu artinya tengah menjaga kali sungai. Ya. Apa maksud dan tujuan film tersebut? Hingga cukup lama kita memahaminya dengan salah. Jikapun saat awal pencerahan atau saat kondisi batinnya Raden Syahid dalam proses pertobatan akibat perbuatannya ketika masih jadi berandal Lokajaya, yakni membunuh, merampok, ya, itu jangan lalu dipahami cukup menunggu tongkat gurunya kemudian dosa lalu dihapus, bahkan diangkat jadi wali Allah. Ini sungguh tidak benar. Ya, sabiku semua, mari kita baca buku Sunan Kalijaga, ya, Keteladanan dan Perjuangan Wali Songo.
yang dimana itu ditulis oleh Yuliadi Soekardi, ya, Soekardi pada halaman 40 sampai 41. Dalam buku itu dijelaskan bahwa selama menunggu tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Bonang, ya, di dekat Bukit Jatiwangi atau Surawiti, Raden Syahid diperintahkan untuk meninggalkan perbuatannya tersebut, alias harus tobatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Kedua, diperintahkan untuk menunggu tongkat itu sebagai tanda kehadiran Sunan Bonang. Yang ketiga, membangun musola atau langgar di dekat tongkat yang ditancapkan. Yang keempat, diperintahkan, ya, untuk mempelajari lagi Al-Quran, tafsirnya, dan hadis Rasulullah SAW, dan kitab-kitab lainnya. Ya. Ashabiku semua, yang kelima, diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan berbuat baik kepada sesama. Demikian perintah Sunan Bonang kepada Raden Syahid. Ashabiku semua, dalam pandangan tasawuf, ya, perintah Kanjeng Sunan Bonang kepada Raden Syahid itu adalah perintah bertarekat. Menunggu tongkat dimaksud dalam upaya suluk. Ya. Kita baca tuh dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Syirul Asrar, ya, halaman 71. Di situ telah menjelaskan bahwa di antara proses suluk itu antara lain al-itqu min al-tashrifiyati an-nafsaniyah, thumma al-amnu min al-khawfi wa hazni, ya, proses membebaskan dari jeratan nafsu dan proses mendamaikan jiwa dari ketakutan dan kesedihan. Penjelasan argumentatif dan kesesuaian dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Ya, ashabiku semua, saya ingin menyimpulkan bahwa Raden Syahid bin Raden Syahur bin Arya Teja, ya, atau Adipati Tuban keturunan Ronggolawe, ya, pembesar Majapahit Putra Banyak Wide Aryawira Raja, digelari Kanjeng Sunan Kalijaga itu, ya, dikarenakan nisbat tempat di mana ia tinggal dan mukim beberapa tahun bersama istri dan anaknya di Cirebon. Sampailah kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Kadilangu, ya, daerah yang dekat dengan Demak. Ashabiku semua, nama Kalijaga adalah desa yang terdapat di Cirebon. Sementara jarak Kalijaga dengan Kadilangu, ya, cukup jauh itu, menunjukkan sebuah peralihan tempat dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, ya, dengan cara halus, pitutur dan akhlaknya yang baik, adaptif pada budaya, dan memadukan dakwah dengan seni. Ashabiku semua, Sunan Kalijaga adalah sang waliullah yang masyhur, ya, bermazhab Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ashabiku semua, nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau kita mau belajar, mau membaca, ya, kita pastinya tidak akan mau menyebut, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya, itu wali setan, ya. Padahal berkat perjuangan orang-orang terdahulu, ya, hadirlah Islam di bumi kita di Nusantara ini. Kalau bukan berkat perjuangan para wali, mungkin kita tidak akan sanggup. Mungkin kita masih berada dalam keadaan menyembah batu, menyembah pohon, ya. Nah, jadi ashabiku semua, kalau ditanya kepada diri saya sendiri, benarkah adanya kisah para wali tersebut? Ya, benar. Ya, benar adanya. Ya. Kalau para salafi wahabi yang mengatakan ketidakpercayaan mereka adanya para wali, kalau kalian hidup di zaman dahulu, ya, hidup di zaman para wali dulu, kira-kira sanggup tidak kalian berdakwah? Sedangkan waktu itu posisinya penduduk di Nusantara ini, ya, luar biasa. Ya, kalau kalian mau baca sejarahnya, banyak para ulama, ya, yang wafat dan dibunuh, ya. Apalagi di bumi Nusantara ini luar biasa gaibnya, ya. Ashabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai. Ya, setidaknya menambah
wawasan dan pikiran kita semua, membuka cakrawala keilmuan kita, dan juga ya jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.